Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda wakifin ala babih, la idhin bi'a'tabih, nazilin bifina'i rihabih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Habaibinal kiram, asatidna la izza, pengurus PKM Masjid Al-Muttaqin, para tokoh masyarakat dan semua kawan-kawan fillah wa fi rasulillah, semua sahabat-sahabat yang mudah-mudahan akrabnya kita karena Allah dan Rasulullah, akrab di dunia, insya Allah kelak juga akrab di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperluas area hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan rahmat yang diturunkan oleh Allah di majelis ini, sangat besar rahmat Allah yang diturunkan di majelis ini. Kalaulah menyebut orang soleh turun rahmat, bagaimana pula yang disebut adalah yang paling soleh dari semua yang soleh, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah sangat luas, sangat banyak, sangat melimpah di majelis ini. Mudah-mudahan sampai juga kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, kerabat kita, tetangga kita. Allahumma hdi man ra'aituhu wa man ra'auni. Ya Allah, berilah hidayah orang yang kami pandang dan orang yang memandang kami. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan kami menjadi sebab orang dapat petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melepas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setelah beberapa hari cukup lama Khaybar tidak bisa ditaklukkan, kemudian malam hari Rasulullah bersabda, besok akan aku kasihkan bendera ini kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulullah. Dan Allah dan Rasulullah mencintai dia. Allah menentukan kemenangan berada di tangannya. Semua sahabat berharap malam hari itu untuk jadi pemimpin pasukan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, sejak masuk Islam tidak pernah sama sekali aku kepingin untuk jadi pemimpin. Subhanallah. Gimana ya akhlak seseorang bisa berubah dengan memandang Rasulullah, dengan jabat tangan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab itu di zaman jahiliyah itu adalah jenderal besar, ditakutin, diseganin, kawan, lawan. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, sejak aku berbaiat masuk Islam sama Rasulullah, sama sekali tidak kepingin diriku jadi pemimpin bagi orang lain, sama sekali. Di saat zaman sekarang orang rebutan jadi pemimpin, kepingin-pingin jadi pemimpin. Ya, Sayyidina Umar bilang sama sekali aku nggak kepingin sejak aku masuk Islam, kecuali malam Khaybar gitu, kecuali malam Khaybar, karena kepingin dapat syahadah kesaksian Nabi bahwa dia cinta Allah dan Rasulullah dan Allah Rasulullah cinta sama dia. Ternyata ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah, pagi hari subuh Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal saat itu Sayyidina Ali sakit matanya sampai
Jalan pun harus dituntun. Diludahin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kedua matanya Rasulullah diludahin oleh Rasulullah. Allah diludahin oleh Rasulullah. Ludahnya Rasulullah. Ludahnya melebihi dari semua obat. Melebihi dari semua obat. Semuanya urusan Rasulullah itu. Ludahnya, tangannya, ya, pandangannya. Pandangan, kita pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Faktornya apa? Karena Rasulullah mandeng-mandeng aja ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan. Cuman Rasulullah lihat-lihat aja. Belum mintanya Rasulullah. Rasulullah belum minta. Rasulullah belum doa. Gimana pula kalau Rasulullah berdoa? Dan kita setiap malam didoain oleh Rasulullah. Setiap malam kita didoain oleh Rasulullah. Kemudian gembira sedikit di malam-malam Rabiul Awal berat. Solawat dikit, qasidah dikit. Di malam-malam Maulid Rabiul Awal berat. Setiap malam didoain oleh Rasulullah. Bukan sekedar didoain, Rasulullah sujud nangis sama Allah doain kita. Tidak sekedar sujud nangis, kakinya bengkak sampai sana doain kita Tuhan. Allah ya. Ringkas cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat akan berangkat menuju penaklukan Khaybar, Nabi bersabda, "Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, wa fi riwayatin khairun laka minad dunya wa ma fiha." Wahai Ali, sungguh andai Allah memberi petunjuk kepada orang lain, satu orang saja, melalui dirimu, itu lebih baik daripada onta merah. Maksudnya onta kemerah-merahan, onta yang mahal. Ya, kalau onta biasa-biasa paling harganya 25-30 juta. Tapi kalau onta putih kemerah-merahan itu yang termahal. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, andai Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui engkau wahai Ali, itu lebih utama daripada dunia seisinya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi sebab hidayah. Gerak sedikit Tuhan, Anda gerak dikit. Anda usaha dikit. Gerak dikit, usaha dikit. Untuk kita bisa menyebarkan hidayah. Wallahi tidak disangka-sangka loh. Maulid bisa tersebar. Ya, alhamdulillah kemarin disampaikan ya sama Sayyid Abdurrahman bin Umar Al-Attas di Aceh, dia sebut berapa banyak yang sudah buat arba'in, ya kan? Bahkan juga mungkin ya di Sumut juga banyak sudah, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka antum juga demikian Tuhan. Ya, gerak dikit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak meninggal dunia kecuali mata kita sejuk melihat generasi-generasi yang lebih cinta kepada Rasulullah. Generasi-generasi yang lebih bisa memakmurkan masjid. Ya, generasi-generasi yang ta'zim kepada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sampaikan syiar Allah, dan syiar yang tertinggi pastinya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Imamul Busiri akan menyebutkan mukjizat Isra wal Mi'raj, beliau menyatakan waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin waman huwan ni'matul udma li mughtanimi. Baru kemudian beliau berkata saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minad dulami. Sebelum beliau cerita akan sejarah dan juga keajaiban mukjizat Isra wal Mi'raj, Imam Busiri dengan kecerdasannya beliau mengatakan,
Siapa pula yang menjadi pertanda kebesaran Allah melebihi dari engkau wahai Nabi Muhammad? Kau bicara mukjizat apapun, tanda kebesaran apapun untuk menunjukkan keagungan Allah, tidak ada yang menyaingi, menyamai atau bahkan mengungguli kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disebut di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Qodiyat. Ya, tadi juga sempat dinukil oleh Ustadz Fajar dari kitab Asy-Syifa. Disebutkan andaikan Nabi enggak ada mukjizat, enggak pakai mukjizat. Rupa Nabi, wajah Nabi, kulit Nabi, gerak-gerik Nabi itu sudah lebih dari mukjizat. Itu sudah lebih dari mukjizat. Ya, kulitnya Nabi putih kemerah-merahan. Tidak ada AC loh waktu itu. Tidak ada skincare loh kayak gitu. Tidak ada whitening nggak ada itu. Ya, panas terik Jazirah Arab ya apa Pak? Ya, kau untung hidup di Indonesia yang nggak terlalu panas. Malah mungkin di Medan lebih sering dingin. Panas dikit masuk ruangan ber-AC. Ya, agak coklat dikit beli sabun whitening. Kalau kau hidup di Mekah, cemanalah kulit mukamu itu kira-kira? Hah? Gak kebayang kita orang. Nabi, ya kulitnya beliau putih kemerah-merahan. Harum. Nabi itu suka berkeringat. Disebutkan sifatnya Nabi gampang keringat. Maka orang yang gampang keringetan syukurlah. Alhamdulillah. Ada mirip-mirip dikit sama Nabi. Entah berapa persen lah. Pak Mador alhamdulillah banyak keringetan Pak Mador. Tapi keringetnya Nabi wangi. Keringetnya Nabi. Keringetmu? Malah disebutkan ketika Ummu Sulaim, ya Nabi tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Ibunya Sayyidina Anas. Qil, saya masih lupa tentang urutan nasabnya Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim ini masih keluarga sama Rasulullah dari Bani Najjar. Ya, maka suatu saat Rasulullah singgah ke rumahnya Sayyidina Anas, pembantunya. Rasulullah kemudian kecapean tertidur, saat itu panas. Ini disebut dalam banyak kitab Syama'il. Syama'il Turmudi disebutkan. Kemudian Ummu Sulaim tahu Nabi berkeringat saat tidur, beliau ambil kapas. Pelan-pelan kapas ditempel-tempelin di tubuhnya Nabi, di kulitnya Nabi. Tempel-tempelin kapas kemudian diambil, diperas-peras dikit dalam botol. Ya, pelan-pelan takut Nabi bangun. Ya, beberapa waktu dia dapatlah beberapa entah berapa tetes, Nabi terbangun. Nabi kemudian bertanya, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Apa yang kau lakukan? Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, arokuka, keringatmu ya Rasulullah. Nubarik bihi sibyanana wa nutayyib bihi tibana. Keringatmu ya Rasulullah, kami ambil berkah untuk anak-anak kami dan kami buat wewangian parfum kami lebih harum untuk kita campur jadi lebih harum. Satu berkah. Berarti di zaman sahabat itu pasti ada yakin berkah Nabi itu ya. Yakin. Orang sekarang yang tidak yakin sama berkahnya sholawat. Orang sekarang yang tidak yakin berkahnya maulid Nabi. Tidak tahu kita orang belajar dari mana dia.
Kalau belajar ngambil dari sahabat, sahabat semuanya faham akan berkahnya Nabi. Ya, kurang ajarnya orang sekarang, mereka menganggap bahwa zaman Nabi saja berkah, salawat Nabi tidak berkah. Jadi seakan-akan harus kepada sosoknya Nabi. Sampai ada ulama-ulama mereka mengatakan, dalam ayat sering kita baca, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Andai mereka orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri mau datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Rasulullah mengistighfarkan mereka, maka sungguh mereka akan dapetin Allah tawwaban rahima, zat yang maha penerima taubat dan maha pengasih. Mereka mengartikan ja'uka itu harus datang kepada Nabi langsung ketika hidup. Ziarah Nabi tidak dianggap. Sholawat kepada Nabi tidak dianggap. Bukan itu maksudnya ayat. Ayat itulah datang kepada sosok Nabi. Maka sering kita sampaikan, orang itu dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah ada 3 macam. 1 kafir. Kafir khususnya kafir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi iman sama Allah, orang Nasrani iman sama Allah, tapi mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad. Apakah diterima imannya mereka kepada Allah? Tidak diterima, karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad. 2, mereka beriman kepada Allah dan beriman sama Nabi Muhammad, tapi sifat mereka kayak sifatnya orang-orang munafik yang tidak memandang Nabi Muhammad kecuali hanyalah sosok manusia. Sehingga pikirannya orang munafik, mereka menipu Nabi Muhammad tidak tahu. Mereka pura-pura sholat di belakang Nabi Muhammad, pikirnya Nabi Muhammad tidak ngerti kalau mereka munafik. Mereka hanya memandang Nabi Muhammad manusia biasa. Ada enggak yang pemahaman kayak gini dari orang muslim? Ada. Ini sifat munafik ini. Sifat munafik. Kemudian yang ketiga, inilah area khusus yang mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ditinggikan derajat kita oleh Allah di sini, dan lebih kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad, lebih kuat rindu kita kepada Nabi Muhammad, lebih kuat percaya kita kepada berkahnya Nabi Muhammad. Tidak menganggap Nabi Muhammad manusia biasa, tapi menganggap Nabi Muhammad adalah Nabi, Rasul, pemimpin umat, pemegang hak syafaat tertinggi, ya, wakilnya Allah di muka bumi dan akhirat, simbolisasi semua sifat-sifat Allah, ya. Basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi tidak kayak manusia, tapi beliau adalah intan mutiara dibanding dengan batu-batu kerikil. Intan mutiara juga bagian dari bebatuan, tapi satu intan mutiara meskipun kecil, ya, seujung kelingking, tapi nilainya 1000 truk bisa Pak, dari batu kerikil. Sama bebatuannya. Sama juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saat hidup tidak sama dengan manusia yang lain. Saat Nabi Muhammad wafat tidak sama dengan manusia yang lain. Harus beda. Orang yang menganggap sama, oh Nabi Muhammad udah wafat, ngapain pula kita kali. Munafik itu Pak, orang gitu Pak. Maka insya Allah malam-malam ini insya Allah istimewa insya Allah. Ya.
Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung berkicau. Burung-burung berkicau karena gembira di malam-malam maulid. Di malam-malam wabarikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Dan kilatan cahaya nampak jelas dari arti-arti nama Ahmad. Barikun nur yabdu. Ya. Kilatan-kilatan cahaya yabdu nampak jelas min ma'ani ahmadi dari arti-arti nama Ahmad. Di majelis Maulid Arba'in yang dibahas Nabi Muhammad, yang dibahas sholawat Nabi Muhammad, yang dibahas pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, yang dibahas akhlak-akhlak Nabi Muhammad, yang dibahas keselamatan umat Nabi Muhammad, yang dibahas kesejahteraan umat Nabi Muhammad. Berbicara budi pekerti Nabi Muhammad. Berbicara kebersihan hati Nabi Muhammad. Ya. Berbicara tentang kondisi umat, kita bicaranya bukan personnya, tapi mereka umat Nabi Muhammad. Pokoknya semuanya umat Nabi Muhammad. Bahasan kita Nabi Muhammad. Kita kepingin ampunan Allah, karena itu doa Nabi Muhammad untuk umatnya. Kita kepingin selamat dunia akhirat, karena itu harapan Nabi Muhammad untuk umatnya. Kita bahas tauhid, akidah, karena itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita mau bahas masjid, masjid itu adalah tempat yang diperhatikan dan dibangun pertama Nabi Muhammad. Apalagi? Apalagi? Sebut apapun. Saya akan arahkan semuanya karena Nabi Muhammad. Ya. Wabarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Kilatan cahaya nampak jelas. Ya. Ada kue-kue, ada buah-buah, ada minuman. Ya. Karena BKM takzim sama maulid Nabi Muhammad. Ya. Ada qasidah, ada rebana. Karena pingin muji Nabi Muhammad. Hah? Ada apa lagi? Semuanya ngarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fahamin kaidah. Hubbun Nabi Muhammad aqidah. Wassalatu ala Nabi Muhammad asyraf ibadah. Cinta Nabi Muhammad itu kesempurnaan akidah. Cinta Nabi itu kesempurnaan akidah. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad itu ibadah yang paling mulia. Saya tidak merendahkan berbagai macam ibadah, tapi satu-satunya ibadah yang dipelopori secara langsung oleh Allah adalah sholawat. Ya. Gal Imamul Haramain mengatakan, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ghazali, beliau mengatakan, setiap ayat Al-Quran ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, pasti ada perintah atau larangan setelahnya. Pasti ada perintah atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi oleh kalian banyak-banyak prasangka,
ya ayyuhalladzina amanu. Banyak lah pokoknya. Tapi ayat ya ayyuhalladzina amanu itu di awal ayat. Di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan awal ayat. Awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu kan awal ayat. Iya. Tapi ada satu, ya ayyuhalladzina amanu bukan di awal ayat. Tapi di tengah ayat. Di tengah ayat. Apa itu? Perintah sholawat. Kenapa pula di tengah ayat? Karena Allah mengawali ayat dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu bukan pertama ayat, pertengahan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sebelum perintah sholawat Allah memastikan sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan maka tadi disebutkan, seberapapun kita sholawat, sebetulnya Nabi nggak butuh. Loh, Allah sudah bersolawat, malaikat sudah bersolawat, apa pula sholawat kita? Tapi insya Allah kita yakin Rasulullah senang dengan sholawat kita. Nabi senang dengan sholawat kita, karena kita umatnya beliau. Kita umatnya beliau. Mudah-mudahan diberkahin semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat semuanya insya Allah. Lebih dekat kepada Rasulullah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.